budaya semuanya. Oke, selamat pagi Namo Buddhaya semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sehat semua ya? Sehat. Oke. Teman-teman semua, kita awali dengan doa dulu ya. Hari ini siapa yang pimpin doa? Aiko. Oke, baik. Silakan, Nak. Tepuk beranjali. Ke atas, ke samping, ke depan, beranjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Oke, setelah kita doa, kita seperti biasanya untuk melatih konsentrasi, kita mau duduk hening dulu ya teman-teman ya. Persiapan duduk hening. 1, 2, 3, duduk hening, dimulai. Untuk memulai semangat kita hari ini, kita mau tepuk konsentrasi dulu ya teman-teman ya. 1 clap, 1 clap, 2 clap, 2 clap, 3 clap, 3 clap, 3 clap, 1 clap, 1 clap, 2 clap, no clap. Oke, yeay, hebat, mantap berarti ya, luar biasa. Sebelum kita mulai, Bunda mau cek kehadiran dulu nih ya, apakah hadir semua hari ini ya. Cerlin Glenisia Sunardi hadir. Jaiden Glen hadir. Oke, nah teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan untuk kegiatan belajar hari ini, kita mau sama-sama mengingat nih teman-teman untuk materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu ya. Di pelajaran 3 kita mempelajari tentang apa kemarin? Tentang 4 kesunyataan mulia. Kesunyataan mulia tentang apa saja itu? 1, kesunyataan mulia tentang duka. Yang kedua, apa? Sebab duka. Yang ketiga, lenyapnya duka. Yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka. Nah, hari ini kita mau melanjutkan kembali nih teman-teman. Boleh sambil disiapkan buku paketnya. Halaman 54 ya. Sambil disiapkan alat tulisnya. Jadi hari ini kita mau mempelajari tentang apa teman-teman? Tentang 3 ciri kehidupan. Apa saja ya itu ya, nanti kita akan bahas bersama. Kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu Bunda sampaikan kepada teman-teman semua ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat 1, menunjukkan keyakinan terhadap ajaran Buddha setelah memahami tentang 3 ciri kehidupan dengan benar. Yang kedua, mengamalkan sikap bersyukur setelah memahami 3 ciri kehidupan dengan tepat. Cakupan materi yang mau kita pelajarin bersama-sama adalah tentang 3 ciri kehidupan. Berbicara tentang ciri, kita semua di sini masing-masing punya ciri-ciri yang tidak sama satu sama lain, betul tidak? Ya, contoh ya. Kalau kita membicarakan Arteta, bagaimana ciri-cirinya? Baik, tinggi, lurus atau keriting rambutnya? Lurus, pakai kacamata atau tidak? Tidak, matanya sipit atau belok? Sipit ya. Jadi terkait pembelajaran hari ini kita mau membahas tuntas tentang 3 ciri kehidupan ya. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran juga Bunda akan melakukan 3 aspek penilaian, yaitu penilaian sikap yang terdiri dari sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian Bunda juga akan melakukan penilaian pengetahuan, dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan melalui diskusi kelompok ya. Jadi ada pentingnya tetap konsentrasi selama kegiatan pembelajaran. Nah, supaya tetap semangat, Bunda punya sebuah lagu nih. Ada yang sudah tahu belum ya lagunya? Nah, bisa ya? 1, 2, judulnya apa? Semangat belajar. Berarti ini mengandung pesan bahwa kita senantiasa harus semangat nih teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Selamat belajar teman, selamat belajar teman.
Selamat belajar kami ucapkan. Bunda punya sebuah kisah loh, ya. Jadi sekali lagi sebelum Bunda punya video, Bunda juga punya slide PowerPoint yang akan kita amati sama-sama, ya. Jadi perlu sekali untuk konsentrasi sampai kegiatan pembelajaran selesai karena nanti ada tugas-tugas yang mesti teman-teman kerjakan, ya. Ya. Oke. Nah, judulnya apa? Kemateri. Pernah dengar nggak nama ini? Ini merupakan istrinya Raja Bimbisara. Raja siapa teman-teman? Raja Bimbisara. Tahu kan? Raja Bimbisara murah hati tidak? Murah hati. Bijaksana nggak? Bijaksana. Nah ceritanya Raja Bimbisara itu kan suka dana pada Sang Buddha. Nah ini ceritanya nggak mau ikut dana, nggak mau ikut pergi ke wihara. Supaya Kemateri mau ke wihara nih. Nah akhirnya membuat suatu pasukan untuk menyanyikan sebuah lagu di mana isi liriknya itu tentang keindahan dari tempat tinggalnya Sang Buddha. Nah, karena Sang Buddha punya kekuatan yang luar biasa, mengetahui apa yang dipikirkan oleh si Kemateri ini, maka Sang Buddha menciptakan seorang wanita di sebelahnya yang bertugas untuk ngipasi Sang Buddha, dan ternyata tidak kalah cantik dengan Kemateri. Kemateri ini semakin terkagum. Wow, ternyata selama ini ada orang yang sangat cantiknya luar biasa. Akhirnya lama-lama dengan kekuatan Sang Buddha, wanita cantik ini diubah, ya, dari menjadi yang sangat cantik, mengalami usia tua, keriput, dan akhirnya meninggal. Setelah Kemateri ini menyadari bahwa ternyata segala sesuatu mengalami apa teman-teman? Mengalami perubahan, ya kan? Boleh sambil dilihat buku paketnya halaman 54 ya, tentang 3 ciri kehidupan. Oke. Ya. Oke, ini gambar yang pertama tentang apa teman-teman? Sakit. Ya, Bunda mau tanya, apakah di antara teman-teman tidak ada yang pernah mengalami sakit? Siapa yang pernah sakit? Oh, hampir semuanya ya teman-teman ya. Oke, berikutnya coba kita perhatikan lagi gambar berikutnya nih, tentang usia tua. Menurut teman-teman, siapa sih yang bakal mengalami usia tua? Semuanya. Semuanya itu manusia saja atau bagaimana? Hewan juga, hewan, tumbuhan. Kalau tumbuhan lama-lama akan menjadi layu dan kemudian mati, ya. Berikutnya teman-teman, gambar yang ketiga. Kecewa. Pernah nggak kecewa? Pernah. Sering atau jarang? Sering. Oke. Enak nggak sih ngalamin kecewa itu? Nggak enak ya. Oke. Siapa ini yang mau bantu Bunda mengoperasikan nih? Siapa yang mau bantu Bunda? Ryuci mau kah? Ya, pencet sini kalau next ya. Oke. Ya, silakan. Next Ryuci. 3 ciri kehidupan. 1. Ciri selalu berubah, anicca. 2. Ciri tidak memuaskan, dukkha. 3. Ciri tiada inti yang kekal atau anatta. Oke. Nah, teman-teman, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini memiliki 3 ciri kehidupan. Ya, termasuk benda mati, teman-teman. Benda mati, menurut teman-teman bisa mengalami perubahan tidak? Contohnya apa? Berjamur. Terus kalau misalkan ini bisa mengalami perubahan nggak? Bisa. Tintanya habis, lama-lama patah, terus putus, apalagi yang warnanya pudar, ya kan? Nih, pentingnya memahami hukum perubahan, ya. Seseorang bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik di masa depan. Kemudian memberi rasa tenang, mengikis sombong. Jadi yang tadi awalnya seperti Kemateri tadi, ya, dia sombong dengan kecantikannya, tapi akhirnya dia sadar, ya, kesombongannya menjadi terkikis dan dia berubah menjadi orang yang sangat baik. Nah, kemudian memberi semangat untuk kita berbuat baik, ya. Tidak ada satupun di alam semesta yang dapat memberikan kepuasan yang lengkap dan abadi. Contoh dari tidak memuaskan atau duka, contohnya seperti apa sih? Sedih, terus apa lagi? Kecewa, depresi, benar sekali, stres, apalagi? Kesal banget ya. Nah, ini dia. Apa sih yang dimaksud dengan ciri tiada inti yang kekal? Ciri tiada inti yang kekal seperti hanya di sini kalau Bunda tanya nih, boleh Bunda siapa nih yang mau menunjukkan ke Bunda dari gambar sepeda itu manakah yang disebut sepeda? Teta? Yang mana?
Itu apanya itu teman-teman? Besinya. Ya, besinya ya. Oke, Bunda mau minta tolong. Terima kasih, Ta. Ryuji, yang mana? Seluruhnya bilang sepeda. Seluruhnya. Kenapa seluruhnya, Ryuji? Karena? Hah? Karena nggak ada inti, teman-teman. Ya, terima kasih Ryuji ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Ryuji, teman-teman. Yeay. Ini loh. Jadi sepeda itu merupakan gabungan dari beberapa unsur, seperti diri kita ini, ya kan? Kalau kalian nunjuk aku, yang mana aku itu? Yang mana aku? Coba Aiko sini. Bunda mau tanya, kalau Aiko menyebut aku, yang mana sih aku itu? Ini dada padahal, betul nggak teman-teman? Ya. Berarti yang mana nih Aiko? Yang mana? Aku. Ini Bunda, benar. Jadi yang mana Aiko? Aku itu. Ada nggak yang disebut aku sebenarnya? Ada nggak teman-teman? Tidak, karena semua dari Aiko ini merupakan gabungan dari beberapa unsur. Bukan hanya pundaknya, bukan hanya sini saja, bukan hanya tangannya saja, tapi semua. Ya. Nah, kita bentuk kelompok dulu ya. Oke, karena 3 kelompok berarti Bunda ambil ini kelompok 1, tengah kelompok 2, sini kelompok 3 ya. Baiklah, Bunda sudah bagikan ya teman-teman ya. Nah, lembar LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Silahkan didiskusikan dengan teman-temannya. Ya, silahkan saling memberikan pendapat, masukan. Boleh cari referensi di buku paketnya. Kemudian kerjakan dengan baik. Jika ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Baiklah, selanjutnya dari hasil diskusi teman-teman silahkan presentasi. Ini mau kelompoknya Cerlin atau Aiko ini? Ya, kelompok 1 silahkan. Ya. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kita akan presentasi. Oh ya, kita dari kelompok 1 atas nama Cerlin, Vicita, Natajaya, dan Ateta. Hari ini kita akan presentasikan 3 ciri kehidupan. Pertumbuhan manusia dari bayi hingga tua. Bagaimana hubungan antara anicca, dukkha, dan anatta? Jika seseorang tidak mampu menghadapi perubahan atau anicca, maka akan timbul ketidakpuasan atau dukkha dan cenderung menganggap memiliki diri, sikap aku, punyaku, milikku yang dapat membawa berbagai masalah. Jelaskan manfaat memahami 3 ciri kehidupan. Seseorang bisa mengubah lebih baik masa depan, mampu menghadapi hidup dengan penuh ketenangan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Namo Buddhaya. Oke, dari kelompok presentasi kelompok 1 apakah ada pertanyaan atau ada yang mau menanggapi? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 teman-teman. Yeay, terima kasih ya. Sebelum pertemuan kita hari ini kita mau akhiri, ya mari kita membuat kesimpulan sama-sama terkait kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi hari ini yang kita pelajari tentang apa tadi? Tentang 3 ciri kehidupan. Apa saja itu 3 ciri kehidupan? 1, anicca, ciri yang selalu berubah. Oke, yang kedua, dukkha, yaitu ciri tidak memuaskan. Yang ketiga, anatta. Apa itu anatta? Ciri tanpa inti yang kekal. Nah, jadi banyak sekali. Sebagai tugas mandiri teman-teman tadi sudah diskusi, maka berikutnya Bunda akan bagi tugas pribadi ya. Silahkan dikerjakan. Oke, teman-teman semua ya. Hari ini dari pembelajaran hari ini terlihat beberapa teman-teman yang sudah menunjukkan sikap yang sangat baik. Ada Violeta, kemudian juga Natajaya, Vicita, Jessica, dan Cerlin. Kemudian dari hasil nilai pengetahuannya ya, teman-teman juga sudah sangat baik ya.
Ryuji Hoputra, ada Ravelino, kemudian ada Violeta. Ya, nah untuk keaktifan selama diskusi dan presentasi ya, sudah terlihat teman-teman semua yang aktif dalam kegiatan presentasi. Ada Cerlin, Vicita, ada Jessica, Kiori, kemudian Alicia ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang pengaruh karma dalam kehidupan ya. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa. Bunda akhiri, selamat pagi dan namo buddhaya. Tepuk beranjali ke atas, ke samping, ke depan, beranjali. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.